Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu, kali ini dengan materi pembelahan sel. Masih ingatkah kalian dengan sel? Materi ketika kalian berada di kelas 7? Sudah lupa? Oke, baiklah. Sebentar Ibu ingatkan kembali. Bayangkan sel itu adalah ruang kelas kalian. Dinding kelas adalah dinding sel jika pada tumbuhan dan membran sel jika pada hewan. Ruangan kelas adalah ruang sel atau sitoplasma, sedangkan proses pembelajaran adalah inti sel. Proses pembelajaran di kelas tidak akan terjadi atau tidak akan terlihat ketika kalian tidak sekolah. Begitu juga inti sel tidak dapat dilihat dengan mikroskop elektron kecuali ketika terjadi pembelahan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pembelahan sel, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengapa sel mengalami pembelahan. Ini adalah alasan pertama. Ya, benar. Sel membelah untuk pertumbuhan. Alasan kedua adalah sel memerlukan regenerasi. Pernahkah kalian terluka? Apakah luka kalian bisa menutup kembali? Pembelahan sel sangat berperan dalam hal ini. Sedangkan alasan yang ketiga adalah pembelahan sel berperan dalam proses reproduksi, yaitu proses spermatogenesis dan oogenesis. Istilah-istilah pada pembelahan yang perlu kalian ketahui. Kromosom adalah struktur di dalam sel yang mengandung DNA. DNA merupakan materi kimiawi yang bersifat genetik atau membawa sifat keturunan. Diploid berarti memiliki kromosom berpasangan atau 2N. Dan haploid berarti memiliki kromosom tidak berpasangan atau N. Ada dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, yaitu 2N. Artinya, sel itu bersifat diploid. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel soma. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Hafalkan dengan pro-M-A-T atau promat. Sekali lagi, promat. Pro-M-A-T. Pro, profase. M, metafase. A, anafase. T, telofase. Selanjutnya, perhatikan proses pembelahan mitosis. Berikut. Sel yang telah dewasa siap untuk membelah. Sel yang mengalami kedewasaan ini berada pada tahap interfase atau fase istirahat. Pembelahan mitosis diawali dengan tahap profase. Di awal profase, kromosom mulai menebal dan memadat sehingga terlihat jelas di bawah mikroskop elektron. Kromosom demikian disebut kromatid. Kromatid berpasangan. Nukleolus atau anak inti juga terlihat. Sedangkan membran inti mulai mengalami kerusakan dan pada akhirnya menghilang. Pada akhir profase terbentuk kutub pembelahan dengan gelendong atau jalur pembelahan atau spinal. Tahap berikutnya adalah metafase. Kromosom yang berpasangan atau kromatid akan bergerak menuju bidang pembelahan.
Kromatid ini terikat pada spinal pembelahan di bagian sentromer kromatid. Selanjutnya tahap anafase. Pasangan kromosom yang membentuk kromatid akan memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Terakhir adalah tahap telofase. Di tahap ini, masing-masing kutub memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian, membran inti kembali terlihat. Dan bidang pembelahan semakin nyata, menyebabkan sel memisah menjadi dua atau sitokinesis. Proses pembelahan ini terjadi pada sel hewan, manusia, dan juga sel tumbuhan. Hasil akhir pembelahan mitosis atau setiap pembelahan mitosis adalah dua sel anakan. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya, yaitu N, sehingga sel anakan yang terbentuk merupakan sel haploid. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet. Tahap-tahap pembelahan meiosis terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dilanjutkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Hasil akhir pembelahan meiosis adalah 4 sel anakan. Untuk lebih jelasnya tentang pembelahan meiosis, perhatikan video berikut. Meiosis dimulai dengan tahap profase 1, di mana kromosom homolog mulai berpasangan. Tahap selanjutnya metafase 1. Kutub pembelahan mulai terbentuk dengan gelendong atau jalur pembelahan. Kromosom homolog yang berpasangan berjajar di bidang pembelahan. Pada tahap anafase 1, kromosom homolog yang sebelumnya berpasangan akan memisahkan diri menuju kutub pembelahan. Pada akhir mitosis 1, yaitu tahap telofase 1, kutub pembelahan menghilang dan membran inti kembali terlihat. Bidang pembelahan semakin terlihat nyata. Mulai terbentuk dua sel anakan yang masih bergabung. Pada saat ini dimulailah meiosis 2. Tahap-tahap meiosis 2 terjadi seperti pada meiosis 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 dengan kejadian pembelahan yang sama sampai terbentuk 4 sel anakan haploid. Demikian materi tentang pembelahan sel. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.